Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas tentang mad iwad, ya, maddul iwad. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru. Ma huwa maddus silati wa kam harakatan yumaddu. Apa dianya yang dimaksud dengan mad silah dan berapa harakat panjangnya, ya, dan berapa harakat dipanjangkan. Huwa madduha ad-dhamiri bisyarti an yakuna qablaha mutaharrikun wa ba'daha mutaharrikun. Dan dianya adalah mad ha dhamir, ya, ha dhamir, dengan syarat bahwa adalah sebelumnya berbaris dan sesudahnya juga berbaris, ya, qablaha mutaharrikun wa ba'daha mutaharrikun. Sebelumnya berbaris dan sesudahnya juga berbaris. Wa tumaddu kal maddi tabi'i, dan dipanjangkan seperti mad tabi'i. Ya, berapa panjang mad tabi'i? Dua harakat. Jadi panjang mad silah ini sama seperti mad tabi'i, dua harakat. Wa yusamma silatan sughra, dan dinamakan dia mad silah sughra. Yang panjang dua harakat itu disebut dengan mad silah sughra. Misaluhu, contohnya, innahu huwa. Innahu huwa. Yang dimaksud di situ adalah hu, ya, innahu, hu yang di situ, itu namanya mad silah. Oke, sampai di situ dulu. Biar Buya jelaskan dulu. Baca, diterjemahkan aja dulu semuanya. Oke. Ya, terjemahkan aja dulu semuanya, ya. Fa in ata ba'daha hamzun tumaddu kamaddil munfasil. Fa in ata, maka jika datang ba'daha, sesudahnya, sesudah ha dhamir itu, hamzun, huruf hamzah. Jadi setelah ha dhamir ada hamzah. Tumaddu kamaddil munfasil, maka dipanjangkanlah dia seperti panjang mad munfasil, ya. Bagaimana panjang mad munfasil? Dua harakat atau empat harakat atau lima harakat. Nah, ini termasuk apa, ya? Beliau mengasih ibarat
panjangnya seperti mad munfasil, tapi kita belum belajar mad munfasil. Ya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi panjangnya seperti mad tabi'i katanya. Oke, kita sudah pernah belajar, kita sudah tahu panjang mad tabi'i itu berapa, 2 harokat. Tapi ketika datang sesudahnya hamzah, maka panjangnya kata beliau seperti mad munfasil. Kita belum tahu mad munfasil itu panjangnya berapa, karena belum kita pelajari. Nanti setelah ini barulah kita belajar mad munfasil. Ya, jadi panjang mad munfasil itu adalah 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Itu nanti akan kita bahas bagaimana maksud pilihan itu. Wa yusamma silatan kubra, dan dinamakan mad silah kubra. Ya, jadi kalau ada ha dhamir sesudahnya hamzah, maka disebutlah dia mad silah kubra. Misaluhu, misalnya malahu akhlada. Malahu, yang dimaksud di situ adalah hu, ya. Akhlada. Jadi setelah hu ada hamzah, hu a, maka itu disebut dengan mad silah kubra. Fa in kana qablaha sakinun wala tumaddu. Kalau sebelumnya berbaris sukun, kalau sebelumnya sukun, kan tadi syaratnya mutaharrik qablaha, berbaris sebelumnya. Ini kalau sebelumnya sukun, fala tumaddu, maka jangan dipanjangkan. Mithlu minhu. Contohnya minhu. Wa ilaihi. Ilaihi. Dan ilaihi. Au kana ba'daha sakinun, atau adalah sesudahnya sukun. Tadi sebelumnya sukun, ini sesudahnya sukun. Fala tumaddu, maka jangan matkan juga. Jadi kalau sebelumnya sukun enggak jadi mat. Kalau sesudahnya sukun juga enggak jadi mat. Mithlu kama 'allamahullah. Seperti contoh kama 'allamahullah. Yang kita maksud di situ hu. Nah, setelahnya ada tasydid, lafaz Allah, tasydid, ya, maka itu kita anggap sukun. Jadi enggak boleh kita baca 'allamahu, enggak boleh. Fala tumaddu, jangan dipanjangkan. Oke, sampai di situ saja dulu. Sekarang kita membahas tentang mad silah. Mad silah. Silah itu artinya, ya, silah artinya menyambung, ya, silaturrahmi, ya, silaturrahim, ya, itu menyambung, menghubungkan. Jadi dari nama ini kita sudah bisa memahami mad silah itu dia harus bacaan wasal, harus bersambung. Kalau enggak bersambung, maka dia tidak jadi mad. Ya? Jadi dia harus bersambung. Kalau enggak bersambung, enggak jadi mad. Kalau enggak wasal, dia tidak jadi mad. Ini berbeda dengan mad iwad yang kemarin kita pelajari. Kalau mad iwad, supaya dia jadi mad harus waqaf. Kalau wasal, dia tidak jadi mad. Kalau mad silah kebalikannya. Mad silah supaya dia menjadi mad harus wasal. Kalau waqaf, maka dia tidak jadi mad. Paham itu? Paham ya? Okay.
Jadi kembali lagi, kenapa dia disebut dengan silah? Ya, karena jadinya mat itu kalau dia disambungkan. Kalau nggak disambungkan maka dia tidak jadi mat. Oke, makanya di sini Buya buat sedikit catatan. Pertama, syarat ini ya, syarat-syarat supaya dia menjadi mat. Pertama, bacaannya harus wasal. Ya, harus bersambung. Kalau nggak bersambung, maka dia tidak jadi mat. Ya, harus wasal. Okay. Kedua, dia harus ha dhamir. Ha dhamir, yang ha dhamir ini adalah menunjukkan mufrad mudzakkar ya. Mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Ha dhamir itu adalah ha dhamir yang menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Kalau dhamirnya nanti, dhamirnya ini yang dimaksud dengan dhamirnya di sini kemungkinannya hanya dua. Kalau tidak dhamir nasab, mungkin dhamir jar. Tidak mungkin dhamir rafa, ya, karena nggak ada ha dhamir rafa, nggak ada. Yang ada hanya dhamir nasab atau dhamir jar. Oke. Ketiga syaratnya qablaha mutaharrikun, berbaris, wa ba'daha, dan setelahnya, setelah dhamir itu mutaharrikun juga, berbaris juga ya. Jadi sebelumnya berbaris dan sesudahnya juga berbaris ya. Ini adalah kaedah untuk mat silah. Kalau salah satu dari yang tiga ini tidak ada, maka batal hukum mat silah. Salah satu dari yang tiga ini nggak ada, maka batal hukum mat silah. Oke, pertama kita mulai dari yang nomor 2 dulu, ya. Dari yang nomor 2, yaitu ha dhamir. Apa itu ha dhamir? Ya, ha dhamir itu adalah ha yang menunjukkan satu orang laki-laki yang gaib. Berarti artinya dia laki-laki, atau nya, dia atau nya, kepadanya, bukunya. Tapi nya di situ artinya satu orang laki-laki. Itu yang disebut dengan mufrad mudzakkar ghaib. Kemungkinannya cara penulisannya seperti ini. Hu atau hi. Ada dua ya kemungkinannya. Hu atau hi. Oke. Kapan dia hu, kapan dia hi? Nah, ini banyak sebenarnya, tapi kita ambil yang sederhana-sederhananya saja. Dia hi kalau sebelumnya baris kasrah. Ya. Dia di domir ha domir itu, ya, ha domir yang mufrad mudzakkar ghaib itu, dia barisnya hi kalau sebelumnya baris kasrah. Contoh dihi, ya, dihi. Contohnya bihi. Kenapa dia bihi nggak bihu? Asalnya dia dhammah hu, tapi terkadang ditulis hi. Jadi kapan dibuat hu, kapan dibuat hi? Dibuat hi kalau huruf sebelumnya
kasrah. Ya, dibuat hi kalau huruf sebelumnya kasrah. Oke. Apalagi kalau sebelumnya huruf ya. Kalau sebelumnya huruf ya. Contoh ilaihi. Nih. Jadi hi-nya baris kasrah. Kenapa? Karena sebelumnya huruf ya. Ya. Huruf ya. Ilaihi. Ya. Ilaihi. Fihi dan seterusnya. Oke? Nah, itu saja, cukup lah. Nanti yang lain-lain banyak lagi nanti. Kalau nggak seperti itu maka dia baris dhammah. Ya, kalau sebelumnya baris fathah dia jadi baris dhammah. Contoh lahu. Ya, lahu. Kalau sebelumnya baris dhammah maka dia juga baris dhammah. Contoh apa? Cari domir yang sebelumnya baris dhammah. Apa? Ma lahu akhlada. Ismuhu Ahmad. Ismuhu ini ha sebelumnya baris dhammah. Ini sebelumnya baris fathah. Apa lagi? Apa? Maluhu. Oke, sudah. Ini sudah fathah, sudah dhammah sudah. Oke, kalau sebelumnya waw. Cari yang sebelumnya waw. Sebelumnya waw. Ini masih baris hu ya, kita buat baris hu. Sebelumnya waw. Coba cari. Ada? Sebelumnya waw. Cari. Ada apa? Nggak bawa Al-Quran? Bawa Al-Qurannya. Masa tiap hari harus dikasih tahu? Bawa Al-Qurannya. Khuduhu. Ya, khuduhu. Ini ada waw di sini. Ada waw. Oke. Kalau sebelumnya alif. Juga dia jadi dhammah. Apa contohnya? Dalam Al-Quran lah. Cari. Sebelumnya alif. Apa? Ayyadnahu. Oke, bagus. Ayyadnahu. Kenapa dia hu? Karena sebelumnya alif. Kemudian kalau sebelumnya sukun. Cari sebelumnya sukun. Kalau sukun pun dia dhammah juga. Minhu. Oke, berasa cukup ini ya. Jadi jangan nanti kalian keliru lagi. Kapan dia dibaca hu, kapan dibaca hi, ya. Artinya sama, cuma cara bacanya berbeda. Dan ini berlaku untuk huma dengan hima, hum dengan him, hunna dengan hinna. Sama ya, ini berlaku. Jadi kalau misalnya sebelum ini kasrah, ini dibaca huma atau hima? Hima. Contoh bihima. Enggak boleh kita baca bihuma, enggak boleh. Ya? Atau sebelumnya ya. Ini contoh hum. Buat fi menjadi fi him. Enggak boleh kita bilang fi hum, ya. Dia harus fi him. Ini hunna. Kalau sebelumnya ya alai, contoh alaihunna atau alaihinna, alaihinna dan seterusnya. Itu berlaku untuk semua
dhamir yang diawali dengan ha. Ya, kaidah ini berlaku semua. Oke? Jadi yang kita harus paham di sini adalah ha dhamir. Mana ha dhamir itu ini? Hu atau hi. Oke? Apa artinya tadi? Dia atau nya. Ainal mim sahah. Tidur. Ya, ini syarat pertama. Sudah kita hapus lainnya. Oh, tapi dalam Al-Quran ada pengecualian. Ya, dalam Al-Quran ada pengecualian. Dia seharusnya kalau sebelumnya kasroh atau ya, seharusnya dia baris kasroh kan? Bihi tadi, sama ilaihi. Ya. Tapi ada di dalam Al-Quran sebelumnya ya, tapi dia didommahkan. Ya, sebelumnya ya, tapi dia didommahkan. Itu ada 2 tempat di dalam Al-Quran. Ya. Satu di surah Yasin, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, tengok surah Al-Kahfi. Enggak tahu ya. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Kira-kira ayat 60-an itu, ayat 60-an. Ayat berapa? 63, ayat 63. Ayat 63, surah Al-Kahfi ayat 63. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansani nihu. Kenapa nihu? Seharusnya nihi. Kenapa nihi? Karena sebelumnya iya, tapi di situ ditulis hu wa ma ansa nihu wa ma ansa nihu ini dhamir, ini hal dhamir ya. Seharusnya dia hi. Kenapa? Karena sebelumnya ya, tapi di sini dikecualikan ya, dikecualikan. Jadi dibaca wa ma ansa nihu ya. Satu lagi ada pada surah Al-Fath ya, surah Al-Fath ayat berapa? Ayat 10 ya. Kata Ustazah Fitri ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka. Coba ayat 10, surah Al-Fath ayat 10. Apa? Innal ladzina yubayyi'unaka. Apa? Ayat 10. Tapi yang mau kita ambil yang di ujungnya. Ya, wa man awfa bima ahada alaihullah alaihu. Seharusnya alaihi. Jadi ini pengecualian ya, ini pengecualian. Kalau ini qiraah, bukan kaidah. Ini bukan kaidah, ini qiraah. Seperti itulah qiraah yang diriwayatkan oleh Imam Hafs ya, an Asim, seperti itulah bacaannya ya, jadi dibaca ansanihu sama alaihu. Kalau qiraah lain alaihi, di qiraah yang lain, tapi di qiraah Imam Hafs itu dibaca alaihu. Cuma ini saja. Ya? Oke. Sudah.
Faham tentang ha dhamir? Ya? Faham tentang ha dhamir? Sudah ya. Jadi yang ha dhamir hanya ha yang bermakna dia tapi dianya untuk laki-laki. Jadi kalau ha yang artinya perempuan, ha termasuk? Tidak, ini enggak termasuk ya. Jadi kalau yang ha yang artinya perempuan begini ini enggak masuk. Yang masuk harus yang hu atau hi. Oke. Masuk kita kepada yang ketiga. Yang ketiga, dia harus jatuh di antara dua huruf yang berbaris. Maksudnya huruf sebelumnya berbaris dan huruf setelahnya juga berbaris. Ya, contoh di situ dikasih tadi apa contohnya? Innahu huwa. Innahu huwa. Oke, mana yang ha dhamir itu? Hu, yang ini ya. Kalau huwa dhamir juga, ya. Huwa ini dhamir juga, tapi bukan dhamir ini yang kita maksud. Kenapa? Karena ini dhamir rafa. Kalau hu ini, ini dhamir nasab. Ini yang harus kita tahu kaidah bahasa Arab tadi, ya. Jadi yang kita maksud adalah hu, bukan huwa, ya. Jadi hu ini syarat pertamanya tadi dia dhamir. Oke, sudah sempurna syaratnya. Kedua, dia jatuh di antara dua huruf yang berbaris. Maksudnya sebelumnya berbaris. Mana huruf sebelum hu? Nun. Baris apa? Fathah. Mana sesudah huruf hu? Ha. Barisnya apa? Dhammah. Di antara dua yang berbaris. Sebelumnya berbaris, sesudahnya berbaris. Berarti sudah sempurna syarat ketiga. Kemudian harus wasal. Harus kita sambung ini. Kalau kita berhenti di sini, jadi mat dia? Tidak. Jadi kalau berhenti di sini maka ini dikemanakan cara bacanya? Disukunkan. Kalau berhenti. Jadi inna gitu. Ya, tapi cara berhenti kayak gini gak bagus. Ini hanya sekedar contoh saja. Kalau kita wakaf di sini, maka dhamir ini menjadi sukun. Ya. Jadi batal mat silahnya. Supaya dia menjadi mat silah harus diwasal, harus disambung. Dan disambungnya pun huruf sebelumnya fathah, huruf sesudahnya fathah. Maka dibaca innahu huwa, innahu. Panjangnya berapa harakat? Dua harakat. Oke? Paham? Kemudian kalau sesudahnya hamzah, apa contohnya? Ma lahu akhlada. Oke. Tengok. Ma lahu akhlada. Yang mana yang kita maksud? Hu yang mana? Hu yang pertama. Oke, kita cek. Adakah dia ha dhamir? Ya, ini nya dia ya. Dhamir. Oke. Apakah dia jatuh di antara dua huruf yang berbaris? Iya, mana dia? Huruf sebelumnya apa? Lam, barisnya fathah. Huruf sesudahnya apa? Hamzah, barisnya fathah. Ya. Dan kita bacanya wasal. Maka ini harus dibaca mat. Karena yang sesudahnya ini adalah hamzah, maka matnya berubah menjadi mat silah kubra. Ya, mat silah kubra. Maka kita baca panjang 2, 4 atau 5 harakat. Jadi kita baca malahu akhlada, malahu akhlada. Ya, dibaca 4, 2, 4 atau 5 harakat. Akhladahu, hu di sini dhamir atau enggak? Hah? Dhamir atau tidak? Dhamir. Ini kita baca mat atau tidak? Kenapa tidak? Karena kita waqaf. Kalau kita sambung bacaannya, apa sambungan ayatnya? Hah? Kalla. Ya, coba sambung bacaannya. Malahu akhladahu. Ulang.
sama-sama bacanya. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Akhladahu kalla, panjangnya 2 harakat. Oke? Paham? Kalau sebelumnya, kalau sesudahnya bukan hamzah, maka ini kita sebut dengan maksilah sughra, atau bahasa yang biasa kita pakai maksilah qasirah. Sama artinya, qasirah pendek, sughra kecil, ya. Tapi kalau sesudahnya hamzah, maka ini kita beri nama maksilah kubra, atau bahasa kita yang biasa maksilah tawilah. Apa arti tawilah? Panjang. Jadi ini kalau kalian sudah tahu kaidah ini, walaupun nggak ada tanda-tandanya, ini kan kayak gini Buya buat kan? Nggak Buya buat tandanya dhammah terbalik begini. Walaupun yang nggak dhammah terbalik, tapi kita sudah tahu ini baca panjang. Kenapa baca panjang? Satu, dia dhamir. Kedua, jatuh di antara 2 huruf yang berbaris. Ketiga, kita baca wasal. Jadi walaupun dia cuma dhammah biasa begini saja, bukan dhammah terbalik, atau kalau di mushaf Madinah nggak ada waw kecil di depannya di sini, ya, maka tetap dia wajib kita baca panjang. Wajib kita baca panjang. Oke? Begitu juga ini. Ini malahu akhlada. Ini walaupun cuma dhammahnya begini, tidak ada dhammah terbaliknya, atau tidak ada tanda mat seperti ini. Seharusnya kan ada tanda mat kayak gini, ya. Atau kalau di mushaf Madinahnya ada waw kecil di sini. Nggak ada tanda-tanda ini semua. Bagi orang yang sudah belajar kaidah yang 3 ini, maka dia tetap harus membacanya panjang. Ya, itulah gunanya kita tahu teori, bukan hanya sekedar tanda. Tanda-tanda itu hanya untuk pemula, ya, hanya untuk pemula supaya mudah. Dibuatlah tanda-tandanya. Jadi kalau nggak ada tanda-tandanya, bagi orang yang sudah tahu, dia tetap nggak salah baca, tetap benar bacaannya. Ya, makanya misalnya kayak doa-doa, zikir-zikir yang Buya tuliskan kepada kalian, nah itu seharusnya kan sudah bisa membacanya. Contoh, apa doanya? Allahumma inna nas'aluka likulli ma tuhibbuhu. Oke, likulli ma tuhibbuhu wa tarda. Likulli ma tuhibbuhu wa tarda. Oke, ada berapa hal dhamir di sini? Likulli ma tuhibbuhu wa tarda. Ada berapa hal dhamir? Mana? Tuhibbuhu sama tardahu. Oke. Bagaimana kita cara bacanya? Mana yang maksilah, mana yang bukan maksilah? Tuhibbuhu ini maksilah. Maksilah apa? Qasirah atau sughra. Kenapa? Karena tidak hamzah sesudahnya, ya. Jadi kayak mana cara bacanya? Likulli ma tuhibbuhu wa tarda. Ini hanya ini. Hah? Kalau kita waqaf maka dia jadi sukun, ya. Likulli ma tuhibbuhu wa tarda. Ya. Oke? Jadi tengok tulisan bahasa Arab itu. Jadi nggak perlu pakai tanda-tanda lagi. Sekiranya nggak ada tanda pun nggak apa-apa. Harus sudah bisa membedakan mana yang dibaca mat, mana yang tidak dibaca mat. Sudah bisa itu? Syaratnya ini tadi. Pertama wasal, kedua dia harus hadhamir, ketiga harus jatuh di antara 2 huruf yang berbaris. Kalau dia jatuhnya di antara 2 huruf tapi salah satunya tidak berbaris, contoh tadi sebelumnya nggak berbaris, min
hu contohnya. Min hu. Ini jadi maksilah atau tidak? Kenapa tidak? Karena sebelumnya sukun, ya. Atau fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hi di sini panjang atau tidak? Kenapa tidak? Karena sebelumnya sukun atau sesudahnya sukun. Ya, sesudahnya sukun. Contoh apa contohnya? Kalau di kitab apa? Allamahullah. Coba jangan yang tasydid cari. Yang sesudahnya sukun tapi jangan tasydid. Lahul mulku. Lahul mulku. Ini ha dhamir sebelumnya berbaris fathah tapi sesudahnya sukun. Maka ini juga batal menjadi mad silah. Jadi kita harus bacanya lahul mulku, ya, lahul mulku. Paham sampai di situ? Oke, sedikit tambahan untuk semuanya anak-anak Buya. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa yang berbeda. Perbedaannya itu karena seharusnya dia kita baca panjang tapi tidak dibaca panjang. Nah, ini contoh. Wa yustatna, dan dikecualikan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya, dikecualikan dari kaidah yang ini, dikecualikan. Apa itu? Satu lafaz fihi muhana, surah Al-Furqan ayat 69. Surah Al-Furqan ayat 69. Fihi, hi seharusnya dibaca pendek. Kenapa? Karena sebelumnya baris sukun, sama kayak ini. Fihi seharusnya dibaca pendek. Tapi pada surah Al-Furqan ayat 69, hi-nya di situ dibaca panjang. Ya, khusus yang itu saja dibaca panjang. Jadi dibaca fihi muhana, panjangnya 2 harakat. Ya, fihi muhana, fi 2 harakat, hi 2 harakat, muha 2 harakat, na 2 harakat. Oke, itu pengecualian. Pengecualian di situ. Berarti ini keluar dari kaidah keluar. Di situ dibaca bil maddi, dengan bacaan mad yang seharusnya bukan mad. Ya, tapi di situ dibaca mad. Ini qiraah, bukan kaidah. Ini qiraah. Qiraah Imam Hafs seperti itu. Seperti itulah riwayat dari Imam Hafs. Yang kedua yang dikecualikan surah Az-Zumar ayat 7. Surah Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Seharusnya yardahu, hu-nya seharusnya panjang. Kenapa? Hanya hadhamir. Kemudian kita baca wasal. Kemudian huruf sebelumnya berbaris fathah, dha. Kemudian setelahnya juga berbaris fathah, huruf lamnya. Seharusnya dia dibaca panjang, tapi di sini bil qasri, dengan bacaan pendek. Bil qasri, dengan bacaan pendek. Jadi bukan dibaca panjang di sini. Jadi nggak boleh kita baca wa in tashkuru yardahu lakum, nggak boleh. Di qiraah Imam Hafs. Ya.
Jadi Imam Hafs meriwayatkan bacanya dengan pendek bil qasri. Jadi bagaimana cara bacanya? Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Hunya dibaca pendek. Oke? Ini pengecualian yang dua ini. Satu seharusnya pendek tapi dibaca panjang. Itu ada pada surah Al-Furqan ayat 69. Yang satu lagi seharusnya dibaca panjang tapi dibaca pendek. Itu ada pada surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Oke, kemudian juga ini tapi di luar ya, di luar daripada yang sudah kita jelaskan ini. Yang seharusnya ha dhamir itu dia berbaris. Ya, kalau nggak baris dhammah, baris kasrah kan gitu kan. Hu atau hi. Yang hu atau hi-nya itu kadang dibaca panjang, kadang dibaca pendek. Tapi nanti ada di dalam Al-Qur'an dia ha dhamir tapi dibaca sukun. Barisnya baris sukun. Ya. Satu pada surah An-Naml. Surah An-Naml. Idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihi. Surah An-Naml. Awal-awal itu, awal-awal. Enggak tahu Bu ya ayat berapa. 20-an. Ayat 20-an. Surah An-Naml. Nampak? Ayat berapa? Surah An-Naml ayat 28. Iya, ayat 28. Mana yang dia maksud di situ? Fa'alqih. Ya, idhab bi kitabi hada fa'alqih. Ini ha ini sebenarnya adalah ha dhamir. Ya, tapi di sini dia dibaca sukun. Ini pengecualian juga. Ini luar dari adat, luar dari kebiasaan. Ya, jadi seharusnya fa'alqihi. Ya, tapi di sini disukunkan. Ini juga termasuk dalam qiraah. Ya, jadi dibaca fa'alqih. Ya, fa'alqih. Kemudian yang kedua kata arjih. Ya, pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ini dah jauh. 101 ayat 101. Surah Al-A'raf. Apa itu awal ayat? Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Nampak? Surah Al-A'raf. Ayat berapa? 111. Surah Al-A'raf ayat 111. Surah Al-A'raf ayat 111. Qalu arjih wa akhahu wa arsil. Mana yang kita maksud? Arjih. Ya, arjih. Seharusnya apa? Arjihi, ya, arjihi. Tapi di sini arjih. Jadi ha di sini yang berbaris sukun ini adalah ha dhamir, ya, ha dhamir. Kata arjih di dalam Al-Qur'an ada dua. Ya, satu lagi ada pada surah Asy-Syu'ara. Ya, lafaznya sama. Ya, lafaznya sama hanya beda di ujungnya. Kalau yang di surah Al-A'raf qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini wa arsil. Kalau pada surah Asy-Syu'ara qalu arjih wa akhahu wa ba'ath. Ya. Jadi wa arsil ditukar jadi wa ba'ath. Di awal-awal 30-an. Ayat 30-an. Surah Asy-Syu'ara ayat 30 berapa itu? 36. Nah, surah Asy-Syu'ara ayat 36. Surah Asy-Syu'ara ayat 36.
Oke, sama perkataannya ya. Arjih juga. Nah, itu ayatnya hampir sama, bedanya cuma kalau di Al-A'raf tadi wa arsil, kalau ini wa ba'ath, ya, wa ba'ath. Oke, jadi kata arjih di situ, ha yang ada di situ adalah ha dhamir, ya, hanya adalah ha dhamir. Oke, habis tentang mad silah. Ada pertanyaan? Jadi mulai dari sekarang jangan terpaku kepada tanda-tanda dhammah terbalik, alif kecil di bawah, ya, atau tanda mat yang seperti ini. Enggak usah terpaku ke situ, ya. Itu hanya ada di dalam mushaf. Kalau dia di luar mushaf enggak akan ada tanda-tanda itu. Ya, enggak akan ada tanda-tanda itu. Jadi bagaimana kita tahu dia baca panjang atau tidak? Ikuti kaidah yang tiga ini. Kalau dia hadhamir, kemudian kita baca wasal, kemudian dia jatuh di antara dua huruf yang berbaris, maka bacalah dia panjang sebagai mad silah. Kalau setelahnya ada hamzah, maka anggaplah dia sebagai mad silah kubra atau mad silah tawiyah. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita akan sambung esok mad munfasil, mad muttasil dan mad munfasil. Kita habiskan besok ini satu pembahasan mad muttasil dan mad munfasil, ya. Baru setelah itu sekali pertemuan lagi khusus mad lazim saja, khusus mad lazim saja. Oke. Habis? Sudah. Ini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ma huwal maddul muttasilu wa kam harakatan yumaddu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.